dari kami yang berjudul tentang pemodelan sistem hilir agroindustri, produksi keripik pisang pada UD Suponyono, Karangpucung, Waisultan, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Marshalla Zeno Gotama dengan NIM akhir 31, kemudian ada Jessica Angelika Gultom dengan NIM akhir 89, dan Zata Liniawanis dengan NIM akhir 30. Juga. Nah, selanjutnya itu ada latar belakang. Provinsi Lampung merupakan salah satu penghasil pisang terbesar di Indonesia dengan potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah, salah satunya keripik pisang. Produk ini telah menjadi ikon khas Lampung yang diminati pasar lokal maupun nasional. Selain memberikan gizi, keripik pisang juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat melalui tumbuhnya IKM dan UD seperti UD Suponyo di Lampung Selatan. Namun, setiap tahap produksi berpotensi menimbulkan masalah mutu, sehingga diperlukan pengendalian kualitas yang ketat agar produksi konsisten, aman, dan sesuai standar pasar. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama itu menganalisis dan membuat alur sistem hilir agroindustri keripik pisang pada UD Soponyo melalui dari penyediaan bahan baku hingga pemasaran. Yang kedua itu ada mengaplikasikan simbol-simbol baku flowchart sesuai fungsi kegiatan hingga tahap proses yang tepat. Nah, kemudian di sini ada simbol dan fungsi flowchart-nya, bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian ada flowchart proses produksi keripik pisang yang mulai dari penyediaan bahan baku hingga penyimpanan. Terus di sini ada penyediaan bahan baku. Bahan baku didapatkan dari perkebunan pisang milik UD Soponyono, Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, bahan baku juga diperoleh dari petani sekitar yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan petani pisang melalui pembinaan dan pelatihan. UD Suponyo berperan penting dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian pisang dengan memberikan pelatihan mengenai teknik budidaya yang baik untuk meningkatkan nilai jual dari pisang. Kemudian ada penyortiran atau sortasi. Proses penyortiran dimulai sejak pisang diterima dari petani atau pemasok. Pada tahap ini, pisang yang masih segar, matang sesuai kebutuhan, dan tidak cacat dipisahkan dari pisang yang busuk, terlalu matang, atau rusak akibat hama dan penyakit. Kemudian ada pengupasan dan pengirisan. Pisang yang telah dicuci dan disortasi pada tahap penyiapan bahan baku, dikupas kulitnya, kemudian diiris tipis-tipis setebal 2-3 mm secara memanjang dan melintang. Irisan dilakukan secara manual menggunakan pisau atau alat perajang sederhana, kemudian direndam dalam larutan NaB sulfit untuk mencegah pencoklatan enzimatis. Lalu ada penggorengan. Irisan buah pisang dari tahap sebelumnya digoreng menggunakan minyak yang sesuai SNI. Minyak goreng yang dibutuhkan jumlahnya harus banyak agar semua bahan pisang dapat terendam saat digoreng. Perbandingan antara minyak goreng dengan pisang adalah 1 kg irisan pisang membutuhkan 3 liter minyak goreng atau 1:3. Tenggat waktu antar proses pengirisan dengan penggorengan maksimal 10 menit untuk menghindari perubahan warna pisang atau browning enzimatis. Selama penggorengan, dilakukan pengadukan secara pelan-pelan. Kemudian step selanjutnya ada penirisan minyak. Hasil penggorengan pertama ditiriskan menggunakan tirisan. Tirisan yang digunakan terbuat dari bahan aluminium, bukan dari bambu. Sebab bambu mampu menyerap minyak sehingga keripik pada bagian bawah akan terkena minyak yang menempel pada tirisan berbahan bambu. Keripik hasil penggorengan didiamkan di atas tirisan sampai minyak yang tertinggal menetes tuntas. Selain itu, penirisan tidak boleh ditumpuk terlalu banyak sebab akan menghambat menetesnya minyak secara tuntas.
Step selanjutnya adalah pendinginan. Keripik yang telah selesai diolah didinginkan di dalam ember besar yang memiliki penutup. Dan setelah dingin ditutup rapat. Ember ini selain sebagai tempat pendinginan sekaligus sebagai wadah penyimpanan. Kemudian ada pemberian bumbu. Proses pemberian bumbu dilakukan untuk menambahkan cita rasa yang bermacam-macam pada keripik pisang, sehingga mampu melayani konsumen yang memiliki selera berbeda-beda. Pemberian bumbu ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pemberian bumbu cara pencelupan dan pemberian bumbu cara pelapisan. Keripik pisang rasa pedas dicelupkan ke larutan bumbu yang terdiri dari cabai, bawang putih, dan garam. Pemberian bumbu cara pelapisan yaitu setelah keripik pisang dingin dengan cara menaburkan bumbu berbentuk serbuk ke dalam kantong plastik yang berisi keripik pisang. Kemudian diguncang-guncang agar bumbu menyebar secara merata. Bumbu yang diberikan menyesuaikan permintaan konsumen atau bumbu yang diberikan mengikuti tren pasar. Kemudian ada pengemasan dan pelabelan. Jadi dalam proses pengemasan ini dilakukan secara curah sebelum pemasaran atau saat keripik pisang dibeli oleh konsumen sesuai dengan banyaknya permintaan. Jadi kemasan yang disediakan ini terbuat dari plastik polipropilen yang memiliki ketebalan 0,6 sampai 0,8 mm dengan kapasitas antara 250 gram sampai dengan 500 gram yang telah dicetak merek keripik pisangnya. Kemudian pelabelan sesuai dengan PP nomor 69 tahun 1999, label pada kemasan sekurang-kurangnya harus mencantumkan nama produk, berat bersih, masa kadaluarsa, komposisi bahan baku, dan informasi atau alamat tempat pembuatan pabrik produk. Kemudian ada penyimpanan. Untuk penyimpanan produk akhir dilakukan di ruang yang terpisah dengan ruang penyimpanan bahan baku. Proses pengangkutan dihindarkan dari kerusakan fisik dan pengaruh cahaya sinar matahari langsung untuk mencegah terjadinya proses oksidasi. Keripik pisang yang dikemas menggunakan plastik propilen dapat bertahan mencapai 1 tahun. Kemudian kesimpulan, jadi alur sistem hilir agroindustri pada keripik pisang UD Suponyono dapat dianalisis secara jelas mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran sehingga mempermudah evaluasi dan meningkatkan kinerja usaha. Kemudian penggunaan simbol-simbol baku flowchart mampu menggambarkan tahapan proses secara terstruktur dan sistematis sehingga memudahkan pemahaman alur produksi serta menjadi dasar perbaikan efisiensi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.